Kisah ajaib kura-kura. Celaun, sang kura-kura dalam mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani, Celaun adalah seorang nimfa yang dikutuk menjadi kura-kura. Kisahnya berkaitan dengan pernikahan Zeus dan Hera, yang merupakan salah satu peristiwa besar dalam mitos Yunani. Menurut legenda, semua dewa, dewi, dan makhluk surgawi diundang untuk menghadiri perayaan pernikahan mereka. Namun, Celaun menolak untuk datang dan menunjukkan sikap tidak hormat terhadap kedua mempelai. Celaun tinggal di tepi sungai Etolat dan dikenal sebagai makhluk yang lamban dan pemalas. Ketika undangan pernikahan Zeus dan Hera disampaikan, ia meremehkan acara tersebut dan memilih untuk tetap tinggal di rumahnya. Dalam beberapa versi cerita, Celaun bahkan berani mengejek pernikahan Zeus dan Hera, membuatnya menjadi sasaran kemarahan para dewa. Hermes, utusan para dewa, diberi tugas untuk menghukum Celaun atas ketidaksopanannya. Sebagai balasan atas penolakannya menghadiri pernikahan, Hermes mengutuknya dengan mengubahnya menjadi seekor kura-kura. Hukuman ini dianggap sebagai simbol akibat dari keengganan seseorang untuk menghormati perintah para dewa dan tidak menghargai momen-momen sakral. Perubahan Celaun menjadi kura-kura tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan kepribadiannya. Sejak saat itu, ia dipaksa untuk terus membawa rumahnya sendiri kemanapun ia pergi. Sebuah metafora tentang keterasingan dan hukuman atas sikap malas dan tidak peduli terhadap dunia luar. Mitologi ini menjadi salah satu penjelasan simbolis tentang sifat kura-kura yang tertutup dan cenderung menghindari interaksi. Dalam interpretasi filosofis, kisah Celaun juga mengandung pesan moral yang kuat. Ia menjadi peringatan tentang pentingnya menghormati kewajiban sosial dan tidak mengabaikan undangan atau momen-momen penting dalam kehidupan. Mitos ini juga menekankan konsekuensi dari sikap apatis, di mana seseorang bisa kehilangan kesempatan untuk terhubung dengan orang lain dan terjebak dalam keterasingan yang diciptakannya sendiri. Celaun kemudian diidentifikasi sebagai asal-usul nama kura-kura dalam bahasa Yunani, yaitu Celaen. Kata ini masih digunakan dalam berbagai bahasa untuk menyebut spesies kura-kura, menunjukkan bagaimana mitologi memiliki pengaruh yang bertahan lama dalam terminologi alam dan biologi. Nama ini juga sering muncul dalam seni dan sastra Yunani sebagai simbol keterlambatan, ketenangan, dan introspeksi. Meskipun Celaun tidak termasuk dalam dewa utama dalam mitologi Yunani, kisahnya tetap relevan sebagai bagian dari pelajaran moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman yang ia terima mencerminkan konsep Yunani tentang hybris kesombongan atau penghinaan terhadap para dewa dan pentingnya sebuah kesalahan atau penghormatan kepada yang ilahi. Beberapa ahli mitologi juga mengaitkan kisah Celaun dengan konsep keterikatan pada rumah atau zona nyaman. Kura-kura yang selalu membawa cangkangnya dianggap sebagai simbol orang yang terlalu nyaman dengan kehidupan pribadinya hingga enggan untuk keluar dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa mitos-mitos kuno masih relevan dalam menggambarkan berbagai aspek perilaku manusia. Siren dan kura-kura raksasa dalam mitologi Yunani. Di perbatasan antara Attika dan Megara, terdapat seorang perampok kejam bernama Siren. Ia dikenal sebagai sosok yang menebar teror di jalanan sempit dekat tebing Seranik. Setiap pelancong yang melintas akan dipaksa untuk berhenti. Lalu Siren meminta mereka mencuci kakinya sebagai bentuk penghinaan dan kepatuhan, sebelum membiarkan mereka melanjutkan perjalanan. Namun, hal ini hanyalah tipu muslihatnya. Begitu seorang pelancong berlutut untuk mencuci kaki Siren, ia dengan cepat mendorong mereka ke tepi jurang. Di bawahnya, seekor kura-kura laut raksasa telah menunggu dengan lapar, siap untuk memangsa siapa saja yang jatuh. Kura-kura itu menjadi sekutu mengerikan bagi Siren, membantu menghilangkan jejak kejahatannya dengan melahap para korban tanpa sisa. Selama bertahun-tahun, metode ini menjadikan Siren sebagai sosok yang ditakuti di kawasan itu. Namun, teror yang disebarkan oleh Siren akhirnya menarik perhatian pahlawan besar, Theseus, dalam perjalanannya untuk menumpas kejahatan dan membuktikan dirinya sebagai pewaris Sasine. Theseus datang ke wilayah Siren. Ia mendengar tentang kebrutalan sang perampok dan memutuskan untuk menghadapinya dengan keberanian dan kecerdikannya.
Zeus bersiap menghadapi tantangan yang telah merenggut banyak nyawa. Ketika Zeus tiba, Siren, tanpa mengetahui siapa lawannya, mencoba melakukan trik yang biasa ia lakukan. Ia memerintahkan sang pahlawan muda untuk mencuci kakinya. Zeus, yang telah mengetahui reputasi Siren, berpura-pura patuh dan membiarkan dirinya mendekat. Namun, ketika saat yang tepat tiba, ia menggunakan kekuatannya untuk membalikkan keadaan. Dengan gerakan cepat dan penuh tenaga, Zeus menangkap Siren dan membantingnya ke tanah. Sang perampok, yang terbiasa menjadi pelaku kejahatan, kini justru menjadi korban. Zeus lalu mengangkatnya dan tanpa ragu mendorongnya ke tepi jurang menggunakan metode yang selama ini Siren gunakan untuk membunuh orang lain. Tubuh Siren terjun bebas ke laut di bawahnya, dan nasibnya pun berubah drastis. Kura-kura laut raksasa yang selama ini menjadi rekannya dalam kejahatan, kini menjadi eksekutornya. Ia tidak memiliki belas kasihan dan langsung melahap Siren, mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama seperti korban-korbannya dahulu. Hukuman ini dianggap sebagai keadilan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Kisah kekalahan Siren menjadi salah satu dari banyak pencapaian Zeus dalam perjalanannya menuju kejayaan, sama seperti perampok kejam lainnya yang ia kalahkan. Procrustes dan sinis Zeus menegakkan keadilan dengan cara membiarkan para pelaku merasakan hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka. Hal ini memperkuat posisinya sebagai pahlawan yang tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas dan adil. Selain sebagai cerita kepahlawanan, mitos Siren dan kura-kura raksasa juga memiliki makna simbolis. Kura-kura yang berada di bawah tebing melambangkan konsekuensi dari keserakahan dan kekejaman. Mereka yang hidup dengan menindas orang lain, pada akhirnya akan menghadapi takdir yang serupa. Hukuman Siren menjadi peringatan bahwa kejahatan yang dilakukan kepada orang lain suatu saat bisa berbalik kepada pelakunya. Dengan demikian, kisah Siren tidak hanya menjadi bagian dari legenda perjalanan Zeus, tetapi juga menjadi pelajaran moral bagi siapa saja yang mendengarnya. Kejahatan dan kesewenang-wenangan mungkin bisa berlangsung lama, tetapi pada akhirnya, keadilan akan menemukan jalannya, dan mereka yang hidup dengan menindas akan jatuh oleh perbuatan mereka sendiri. Kura-kura kosmik dalam mitologi penciptaan Tiongkok. Dalam mitologi Tiongkok, kura-kura memiliki peran penting dalam penciptaan dunia. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah legenda Pangu, makhluk purba yang menciptakan dunia dari kekacauan. Ketika Pangu membelah langit dan bumi, dikatakan bahwa kura-kura turut membantu proses ini, menjadi bagian dari tatanan kosmik yang menopang kehidupan. Setelah Pangu menciptakan dunia, para dewa dan makhluk surgawi bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Salah satu dewi pencipta, Nua atau Nugua, berperan besar dalam membentuk dunia agar tetap stabil. Namun, malapetaka terjadi ketika makhluk jahat Gonggong, seekor naga air yang penuh kemarahan, menyerang dan menghancurkan gunung yang selama ini menopang langit. Ketika gunung tersebut runtuh, langit pun menjadi miring, menyebabkan kehancuran besar di bumi. Banjir dan bencana melanda, dan ketidakseimbangan antara langit dan bumi mengancam kehidupan seluruh makhluk. Nua, yang penuh kasih terhadap ciptaannya, tidak tinggal diam dan mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Dalam keputusasaannya, Nua menemukan seekor kura-kura laut raksasa yang memiliki kaki yang kokoh dan kuat. Ia memutuskan untuk mengorbankan kura-kura tersebut demi menyelamatkan dunia. Nua memotong keempat kakinya dan menggunakannya sebagai pilar baru untuk menyangga langit, menggantikan gunung yang telah hancur akibat amukan Gonggong. Dengan pilar-pilar baru ini, langit kembali stabil dan dunia terselamatkan dari kehancuran total. Namun, karena langit telah miring akibat peristiwa sebelumnya, posisi bintang-bintang pun bergeser, dan aliran sungai-sungai di bumi berubah arah. Hal ini dianggap sebagai penjelasan mitologis. Mengapa sungai-sungai utama di Tiongkok mengalir ke timur? Bentuk kura-kura sendiri dianggap sebagai simbol dari dunia yang diciptakan kembali setelah bencana besar. Bagian bawah tubuhnya, atau plastron, yang datar dipercaya melambangkan bumi yang datar, sementara karapasnya yang melengkung menyerupai langit yang melindungi dunia. Konsep ini selaras dengan kepercayaan kuno Tiongkok tentang bentuk dunia.
yang dianggap sebagai dataran luas dengan kubah langit di atasnya. Selain sebagai penopang dunia, kura-kura dalam budaya Tiongkok juga dipandang sebagai makhluk bijaksana dan penuh kesabaran. Makhluk ini diyakini memiliki hubungan erat dengan keseimbangan kosmik, umur panjang, dan ketahanan terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, banyak ritual dan benda-benda suci yang berbentuk kura-kura atau terbuat dari cangkangnya melambangkan kestabilan dan ketahanan dunia. Legenda ini menunjukkan bagaimana manusia pada zaman dahulu memahami keseimbangan antara alam dan dunia spiritual. Kura-kura, sebagai makhluk yang dianggap sakral, tidak hanya menjadi bagian dari mitos penciptaan, tetapi juga mengajarkan bahwa pengorbanan besar sering kali diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan di alam semesta. Minogame, kura-kura abadi dalam mitologi Jepang. Di dalam mitologi Jepang, terdapat makhluk suci yang dikenal sebagai Minogame. Minogame adalah kura-kura yang hidup begitu lama hingga ganggang laut tumbuh lebat di punggungnya, menyerupai jubah jerami minyo. Makhluk ini dianggap sebagai simbol umur panjang, kebahagiaan, dan keberuntungan dalam budaya Jepang. Kepercayaan terhadap Minogame berasal dari keyakinan bahwa kura-kura adalah hewan yang dapat hidup ratusan tahun. Dalam banyak cerita rakyat dan seni tradisional Jepang, Minogame digambarkan sebagai makhluk yang berenang dengan anggun di lautan, membawa aura ketenangan dan kebijaksanaan. Karena kemampuannya untuk bertahan hidup selama berabad-abad, Minogame sering dikaitkan dengan keabadian dan kesejahteraan yang langgeng. Salah satu kisah yang paling terkenal yang melibatkan Minogame adalah legenda Urashimatar, seorang nelayan baik hati yang menyelamatkan seekor kura-kura kecil dari anak-anak nakal. Sebagai balasannya, kura-kura itu membawanya ke istana naga di dasar laut, di mana ia bertemu dengan Putri Otohime. Di sana, Urashima menikmati kehidupan penuh kemewahan dan kebahagiaan selama beberapa hari. Meskipun ketika ia kembali ke dunia manusia, ia menyadari bahwa ratusan tahun telah berlalu. Minogame juga sering muncul dalam seni dan sastra klasik Jepang, terutama dalam lukisan dan ukiran kayu yang menggambarkan lanskap mistis dan dunia bawah laut yang tenang. Keberadaannya melambangkan hubungan antara manusia dan alam, mengajarkan bahwa kesabaran dan keharmonisan dengan lingkungan sekitar dapat membawa kehidupan yang panjang dan bermakna. Dalam upacara tradisional Jepang, Minogame sering dihadirkan sebagai simbol keberuntungan, terutama dalam perayaan pernikahan dan ulang tahun. Motif kura-kura berlumut ini sering ditemukan pada kimono, perabotan, dan bahkan dalam arsitektur kuil-kuil Shinto. Keberadaannya menjadi doa untuk kelanggengan hidup, kesejahteraan keluarga, dan kebahagiaan yang tidak terputus. Bagi para samurai di zaman dahulu, Minogame juga memiliki makna spiritual. Mereka melihat kura-kura ini sebagai lambang ketahanan dan keteguhan hati. Sama seperti Minogame yang terus hidup meski zaman berubah, seorang samurai juga harus tetap teguh dalam menghadapi tantangan dan menjaga kehormatannya seumur hidup. Selain dalam budaya Jepang, konsep kura-kura sebagai simbol umur panjang juga ditemukan dalam banyak tradisi Asia lainnya. Namun, Minogame memiliki keunikan tersendiri karena hubungannya dengan lautan dan kepercayaan bahwa ia mampu membawa keberuntungan bagi siapa saja yang menghormatinya. Legenda Minogame mengajarkan bahwa umur panjang bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga tentang menjalani kehidupan dengan damai, selaras dengan alam, dan tanpa tergesa-gesa, seperti ganggang yang tumbuh perlahan di punggungnya. Kebijaksanaan dan kebahagiaan pun diperoleh seiring berjalannya waktu.